Nah, ini nih kita nih. Ini caranya ketan apa namanya ya? Iya, jadah. Nah, jadah. Jadi ketan yang sudah direbus, dikukus ya. Dikukus, ditumbuk di dalam wadah, dicampur dengan apa ini namanya? Parutan kelapa. Nah, ini parutan kelapanya. Ini ditambah sedikit garam ya. Nah, ditambah sedikit garam. Yang paling lama itu adalah apa numbuknya ini ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Bambang Sejati. Kali ini saya sedang berada di daerah kampung saya guys ya. Kebetulan ini ada saudara ya, lagi lahiran ya. Jadi di sini ada tradisi di mana di setiap lahiran itu ada persiapan-persiapan khusus gitu ya. Contohnya kayak untuk menyambut pada kedatangan yang memberikan selamat gitu. Biasanya di malam hari mereka pada kumpul dalam satu RT gitu secara keseluruhan. Nah, itu bikin jadah. Nah, jadah itu makanan uli ya sebenarnya kalau bahasa nasionalnya. Nah, sebelum saya lanjut video, saya teman-teman untuk like video saya, jangan lupa subscribe, juga berkomentar dalam video saya kali ini. Oke guys ya, langsung saja ya kita lihat bagaimana keseruannya dalam pembuatan jadah ini ya. Jadah itu istilahnya dalam bahasa itunya apa namanya itu uli ya. Uli terbuat dari ketan. Nah, ada tradisi juga bayi itu sebelum kita ke tempat bayi, ruang bayi, jadi kita harus memasukkan kaki kita itu ke pawon ini ya. Jadi istilahnya membuang sawan ya. Tangannya juga nih, tangan. Ini saya nggak ngerti intinya, kalau nggak salah itu untuk apa ya, ngituin sawan atau bagaimana. Termasuk kakinya kita harus panaskan dulu begini ya, ke dalam tungku ini, ke dalam depan pawon ini ya. Ini sebuah tradisi dari dulu ya, dari zaman nenek moyang kita ya. Jadi mungkin fungsinya entah apa, manfaatnya apa, saya kurang begitu tahu. Setahu saya fungsi dan manfaat untuk memasukkan kaki atau tangan ke dalam tungku itu untuk menghangatkan badannya, atau mungkin boleh dibilang mungkin kita bawa sawan atau bawa apa sih namanya, hal-hal yang mungkin bersifat energi yang nggak bagus itu nanti takutnya berimbas kepada sang bayi. Nggak boleh sensor. Kirain bayinya tadi udah lagi itu. Oh maaf ya teman-teman ya, bayinya lagi disusuin ya, lagi nyusuin. Nah, ini nanti kalau udah selesai nanti saya coba kasih lihat ke teman-teman bayinya seperti apa lahirnya ya. Nah, ini kita nih. Ini caranya ketan apa namanya ya? Iya, jadah. Nah, jadah. Jadi ketan yang sudah direbus, dikukus ya. Dikukus, ditumbuk di dalam wadah, dicampur dengan apa ini namanya? Parutan kelapa. Nah, ini parutan kelapanya. Ini ditambah sedikit garam ya. Nah, ditambah sedikit garam. Yang paling lama itu adalah apa numbuknya ini ya. Numbuknya ini harus benar-benar rata. Si ketan ini yang sudah selesai dikukus ya. Setelah dikukus itu, ini ketan yang masih bahan di dalam kukusan. Dia harus dikukus lebih dahulu untuk direbus bersama parutan kelapa. Parutan kelapa. Nah, itu lagi proses perebusan. Nah, dan sekarang ini sedang dalam proses pembuatannya. Nah, itu harus ada bagian yang menumbuknya dengan apa namanya itu namanya tumbukan, alat tumbuk. Nah, ada juga yang bagian membolak-balikan bagian yang sekiranya belum rata untuk ditumbuk ya. Nah, ini juga saya pengen kasih lihat juga nih kepada teman-teman nih, pawonnya ya ini ya, tempat masaknya ini tradisional sekali. Jadi ini masih berupa pawon atau tungku yang terbuat dari
batu ya, dari batu. Nah, kemudian bahan bakarnya pun masih alami ya, berupa kayu kering yang sudah dikeringkan lalu dibakar. Nah, kayu bakar lah ya. Dan bahan ini juga ada batok yang sudah kering, bekas ituan kelapa, itu dimanfaatkan juga sebagai bahan bakar untuk memasak ya. Nah, ini satu partai sudah selesai ya. Satu inian sudah selesai, satu angkatan ya. Ini sepertinya masih ada 3 angkatan ya. Ini angkatannya kedua, ini yang ketiganya ini sepertinya. Nah, ini yang sudah jadi, sudah dihituin. Nah, ini termasuk daun pisangnya. Ini nantinya akan dipakai untuk bikin, ini bikin lemper. Oh, ini beda lagi. Saya pikir tadi untuk pembuatan pembungkus jadahnya. Tapi enggak, ini orang tua saya nih, mak saya nih kebetulan nih juga ikut hadir di sini. RT-nya di sini, mas. Ini jadi tradisi di sini itu di setiap ada orang yang lahiran gitu ya, dalam satu lingkup warga, rukun warga itu atau RT, tingkat RT itu selalu kumpul, terutama untuk ibu-ibunya ya, untuk mempersiapkan segala persiapannya untuk memasak. Jadi kebetulan nanti mau ada acara di malam harinya, itu biasanya bapak-bapaknya pada datang semua ke sini untuk memberikan selamat ya, memberikan doa, memanjatkan puji syukurnya, istilahnya bentuk peduli juga dengan tetangga. Jadi masih benar-benar menjaga lah ya, menjaga persatuan lah ya, menjaga kerukunan ya setiap warganya dalam satu lingkup RT gitu ya, tingkat RT. Jadi memang kebersamaannya itu masih sangat terjaga, masih sangat terjalin di sini tuh, benar-benar saling rukun gitu ya, sesama tetangga. Dimana di setiap tetangga ada yang sedang punya hajatan, ada yang sedang punya lahiran seperti ini, mereka semua selalu berkumpul, saling membantu ya, saling gotong royong untuk meringankan utamanya persiapan-persiapan yang mungkin diperlukan untuk menyambut para tamu, mungkin dari pihak laki-laki semuanya nanti ya. Nanti laki-lakinya, para suami-suami mereka di malam hari mereka pada berkumpul ke sini karena di kesibukan di hari siang begini, mereka biasanya pada ke ladang ya, ke kebun atau ke sawah mereka. Jadi kaum perempuan yang seperti ini, mereka pada kumpul di sini, mereka pada sibuk untuk mempersiapkan lah ya, menyambut kedatangan mereka semua di malam hari nanti, di saat mereka semua berkumpul di sini. Ya, contoh untuk menjamu salah satunya bikin jadah, terus ini tadi nanti bakalan bikin lemper ya, ini lemper. Tapi lemper ini baru daunnya ini. Bahannya juga masih direbus di sana tadi sepertinya ya. Jadah sudah jadi, lemper juga udah dipersiapkan. Di saat acara bayi seperti ini, lahiran bayi seperti ini ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Persiapan-persiapan yang perlu disiapkan ya. Nanti itu contoh kayak jadahnya tadi ini ya, uli lah ya. Bahasanya nih uli ya kalau dalam bahasa nasional lah. Itu buat persiapan. Persiapan makan untuk ini malah udah mau acara makan makanan. Ya, oke teman-teman ya, mungkin kita cukupkan dulu acaranya yang mungkin bisa saya bagikan pada teman-teman semua. Saya akhiri dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat, dapat menghibur, dapat menambah wawasan ya, pengetahuan teman-teman tentang sebuah tradisi bagaimana di kampung saya ini di daerah Wonogiri ya. Daerah Wonogiri, Desa Sumberjo, Kecamatan Batuwarno, dusunnya ini dusun Gembuk ya. Gembuk Sumberjo, Batuwarno, Wonogiri. Itulah kampung saya ya. Bagi mungkin teman-teman yang tinggal di daerah segitu bukan hal yang aneh ya untuk kerukunan atau kebersamaan para ibu-ibu seperti ini ya, dalam kegiatan seperti ini. Kebetulan saya pas lagi pulang kampung, maka saya abadikan momen seperti ini. Karena momen seperti itu jarang ya, boleh dibilang ya, jarang saya temui terus terang. Kalau masa dulu kecil saya memang sering, tapi kalau saat ini setelah saya merantau ke Jakarta, hal seperti itu jarang sekali untuk saya temui. Oke teman-teman ya, saya akhiri dulu video saya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video-video saya. Jangan lupa untuk like,
komen sama subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.